Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Aquaculture. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi ke teman-teman semua tentang beberapa materi. Materi ini pada akhirnya adalah proyek DNA barcoding yang saat ini sedang dikerjakan oleh mahasiswa semester 3 mata kuliah dasar-dasar genetika ikan. Jadi, kenapa kita harus melakukan identifikasi DNA barcoding? Ini adalah beberapa pengantar yang akan saya sampaikan uh, nantinya agar mahasiswa dapat memahami apa itu DNA barcoding dan kenapa kita harus melakukan identifikasi DNA barcoding. Pertama-tama yang harus kita pahami adalah uh, di dunia ini ada banyak sekali spesies hewan, ikan, dan lain-lain. At least ada 10 sampai 15 juta hewan yang ada di bumi ini. Jadi ada 10 sampai 15 juta spesies yang ada di planet ini. Yang mungkin hanya 1 atau setengah juta saja yang sudah teridentifikasi dan terdeskripsikan oleh taksonomis. Jadi para taksonomis ini punya banyak sekali pekerjaan tentunya. Bahkan ada beberapa spesies yang hilang atau belum terdeskripsikan sebelum spesies itu pernah ditemukan. Sehingga ini akan menjadi masalah yang besar. Apalagi saat ini terjadi krisis biodiversitas yang sangat tinggi, di mana terjadi penurunan biodiversitas akibat dari kerusakan habitat alaminya, akibat dari efek pertambangan, efek dari perluasan lahan, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi, beberapa spesies ini kehilangan rumah mereka, sehingga mereka hilang atau punah. Dan di saat mereka punah, beberapa dari spesies itu bahkan belum teridentifikasi sama sekali. Jadi, marilah kita bersama-sama untuk membantu para ahli taksonomis untuk mengidentifikasi spesies. Ini adalah salah satu contoh spesies yang terkadang misidentifikasi. Spesies, kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, ini adalah spesies kayaknya mirip aja, apalagi kalau misalnya berada di air. Ya seperti ikan ini namanya ikan uceng, ya udah seperti ikan uceng kalau seperti dalam air. Tapi kalau kita lihat secara teliti, ternyata dari 4 individu ini ada 2 spesies yang berbeda. Yang pertama adalah Nemaselus fasciatus yang sebarannya ada di Jawa Barat. Dan kemudian ada Nemaselus chrysolemos yang sebarannya ada di Jawa Barat, di Jawa Timur. Kemudian yang Nemaselus fasciatus itu sebarannya di Jawa Barat, Ciasem, Purwakarta, Ciulang. Kemudian Nemaselus chrysolemos itu di Jawa Timur, Ngrejo, Blitar, Bicoro, dan Lumajang. Apa permasalahannya di sini? Permasalahannya adalah misidentifikasi. Sometimes atau kadang-kadang. Dan kadang-kadang ini dilakukan sendiri oleh para peneliti yang mungkin dia nggak expert di bidang identifikasi, tapi expert di bagian lain di bidang perikanan. Misalnya di bagian penyakit atau nutrisi dan lain-lain. Sehingga sampel yang digunakan untuk dipublikasikan pada artikel ilmiah terakreditasi, mereka menemukan sampel dari Jawa Timur, tapi mengatakan itu adalah Nemaselus fasciatus. Itu adalah masalah-masalah umum yang terjadi di dunia uh, penelitian aja itu sudah seperti itu, apalagi dunia awam, apalagi dunia orang-orang yang baru akan terjun di dunia identifikasi spesies, penelitian di bidang perikanan. Ini adalah hal yang sangat fatal karena ini akan nanti disebarluaskan melalui artikel, kemudian mengatakan bahwa dengan judul headline, mungkin bukan identifikasi secara khusus atau meristik morfometrik, tapi mengatakan bahwa uh,
Misalnya identifikasi penyakit ikan Nemocelus fasciatus dari perairan Blitar itu sudah sangat salah karena ternyata fasciatus sebarannya tidak sampai ke Blitar. Tapi mungkin bisa jadi suatu hari nanti sebarannya mungkin akan nyampe ke sana. Mungkin belum ditemukan atau belum spot-spotnya belum ditemukan di Jawa Timur. Itu bisa saja terjadi, ilmu pengetahuan terus berkembang. Tapi untuk saat ini yang tersebar di Blitar, Lumajang, itu masih Nemocelus chrysolemos dan itu identifikasi-identifikasi seperti itu harus detail. Kemudian apa masalahnya kalau misalnya kita identifikasi, kita membantu para ahli taksonomis nih untuk identifikasi. Problemnya apa saja sih yang membuat mungkin terjadi misidentifikasi? Yang pertama adalah pengetahuan kita yang limited, pengetahuan dan skill kita yang kurang. Kemudian beberapa spesies itu mirip seperti spesies yang tadi. Kemudian beberapa spesies yang kita temukan itu rusak sehingga tidak bisa diidentifikasi secara detail. Kemudian beberapa spesies itu tidak diketahui atau bahkan ada kandidat new spesies atau beda dengan spesies-spesies yang sebelumnya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Kita kita harusnya atau sebaiknya menemukan atau menggunakan metode yang easy atau metode yang mudah untuk identifikasi spesies. Karena beberapa metode morfometristik tadi, walaupun itu metode utama, beberapa spesies itu rusak dan beberapa spesies itu tidak diketahui. Jadi kita dampingi dengan metode yang lebih mudah namun akurat untuk identifikasi spesies. Jadi mari kita berbicara tentang DNA barcoding. Jadi ceritanya itu berawal dari Profesor Kanada, Paul Hebert, yang berjalan-jalan di supermarket, kemudian supermarket kasir itu dapat dengan tepat mengidentifikasi ribuan produk dari konsumen, dan kemudian dia juga harganya dapat diidentifikasi dengan tepat dan cepat hanya dengan menggunakan kode atau barcode dari produknya, yang setiap produk itu barcode-nya itu berbeda. Kemudian Heber tuh berpikir, kenapa kita tidak menggunakan barcode saja untuk identifikasi spesies, sepertinya itu akan lebih mudah. Dan Heber kemudian berpikir untuk menggunakan DNA barcoding. Dan tentu saja Heber bukan orang yang pertama untuk berpikir hal demikian, karena ini pemikiran yang sudah sangat umum di saat itu. Cuman Heber adalah salah satu yang mempopulerkan DNA barcoding ini. Kalau misalnya di manusia itu ada barcode, kita di fingerprint, ternyata di DNA kita atau di blueprint kita ternyata ada barcode juga. Bisa dijadikan sebagai barcode yang dapat membedakan antara satu spesies dengan spesies yang lainnya. Kemudian harapannya DNA barcoding ini merupakan metode yang sama mudahnya, sama simpelnya dengan mengidentifikasi produk di minimarket atau supermarket. Kemudian ini adalah contohnya, satu organisme dengan kode barcode yang berbeda dengan organisme yang lainnya. Dan ini adalah merujuk ke spesies A. Kemudian ini merujuk ke spesies B. Sehingga setiap organisme itu memiliki barcode yang berbeda, yang disebut dengan DNA barcode atau DNA barcoding. Kemudian Heber itu memulai penelitiannya dengan membedakan beberapa spesies dari kupu-kupu atau butterflies. Jadi kupu-kupu ini terlihat sangat mirip dari warna dan segala macam. Kalau misalnya kita orang awam, kita akan melihat ini adalah satu spesies yang sama. Walaupun secara meristik dan morfologi ini adalah spesies yang berbeda, kemudian dibuktikan lagi dengan DNA. Apakah spesies ini secara morfologi meristik itu berbeda
Tapi secara DNA apakah bisa berbeda? Kalau misalnya bisa berbeda dengan pengulangan ujian berkali-kali, maka kita mendapatkan kode DNA yang unik yang dapat digunakan sebagai standar untuk pembedaan antar spesies. Dan ternyata hal ini berhasil dilakukan oleh Haber dengan menggunakan unik kode barcode dari DNA, salah satu gen yang ada pada DNA mitokondria yang disebut dengan cytochrome C oksidasi subunit 1 yang dapat untuk membedakan spesies antar spesies dari hewan. Dan inilah asal mula kenapa kita menggunakan DNA barcoding untuk pendekatan identifikasi spesies. Dan ini akan menjadi proyek kita ke depannya, yaitu menggunakan gen CL1 pada ikan untuk membedakan, untuk mengidentifikasi antar spesies pada ikan. Good luck untuk proyeknya. Saya akan kembali lagi dengan beberapa materi sehingga mahasiswa dapat belajar banyak dari sini.